Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili PT SPJT sebagai salah satu BUMD Jawa Tengah dengan visi misi sebagai berikut. Sebagai perusahaan milik daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 mengenai BUMD adalah yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta untuk mendapatkan keuntungan. SPJT berdiri sejak 2005, memulai dari penugasan di bidang hulu migas dan jalan tol yang merupakan industri dengan entry barrier yang tinggi. Kemudian di bidang jalan tol, SPJT dimulai tahun 2006. Saat itu jalan tol Trans Jawa belum dimulai. SPJT merupakan bagian dari salah satu pionir ruas jalan tol Jawa yang saat ini sudah terhubung penuh. SPJT melalui Transmarga Jateng merupakan bentuk implementasi sinergi antara BUMD dan BUMN. Selanjutnya bersama dengan PT Jasa Marga. Penugasan tersebut telah berhasil diselesaikan dengan baik. Ditandai dengan selesainya pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018. Kemudian di bidang pengelolaan limbah B3, sehubungan dengan penyelesaian tugas sebagai Agent of Development melalui pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang karakteristik bisnis dan entry barrier-nya yang tinggi dan high risk, maka SPJT selanjutnya memutuskan untuk berperan dalam isu lingkungan yaitu pengolahan limbah medis melalui PT Jasa Medifest. Kerjasama ini merupakan aplikasi sinergi antara BUMD, SPJT dengan Jasa Sarana BUMD Provinsi Jawa Barat sebagai pemilik PT Jasa Medifest. Keputusan tersebut tidak salah, dibuktikan pada tahun 2020 di mana terjadi pandemi COVID-19 dengan kondisi ketidakpastian yang tinggi dan belum ada yang memiliki kesiapan menghadapi pandemik. Saat itu PT Jasa Medifest dan PT Sarana Patra Jateng ikut berperan dalam penanganan limbah medis saat COVID terjadi. Kemudian saya akan sampaikan mengenai rencana pengembangan bisnis atau rencana bisnis ke depan, 5 tahun ke depan. Yang pertama, pasca COVID ternyata masih dibutuhkan penanganan limbah, baik medis maupun non-medis yang proper dengan standar internasional. Hal ini menjadi landasan pengembangan bisnis pengelolaan limbah B3 SPJT ke depan. Bekerja sama dengan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma yang merupakan pionir kolaborasi BUMD dan BUMN di bidang penanganan limbah berencana akan membangun fasilitas pengolah limbah B3 di Jawa Tengah yang berlokasi di kawasan Industri Wijaya Kusuma. Progres saat ini telah dilaksanakan kajian untuk pembangunan yang ditargetkan selesai pada tahun 2023. Kemudian pada pasca COVID juga memunculkan isu baru terkait ketahanan nasional pada aspek kemandirian nasional dan national pride. Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki pekerjaan rumah yang besar karena saat ini masih sebagai salah satu pengimpor garam terbesar di dunia. SPJT sejak 2017 telah merintis pembangunan pabrik garam di Pati, Jawa Tengah, yang saat ini telah mencapai progres pematangan lahan dan perencanaan konstruksi dengan target operasional pada tahun 2023. Ternyata gayung bersambut. Pada tahun 2022 diterbitkan Perpres nomor 126 tentang penggaraman nasional yang diharapkan mendukung rencana SPJT pada upaya kontribusi pada aspek ketahanan nasional di bidang garam. Pada bagian akhir, kami ingin menyampaikan inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan
ke depan terkait pengembangan bisnis pada rencana jangka panjang 5 tahun ke depan. Dalam perjalanannya sebagai sebuah entitas bisnis, SPJT tidak selalu tepat dalam mengambil keputusan. Namun hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kami ke depan agar SPJT terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan. Antara lain yang pertama, melakukan transformasi bisnis infrastruktur yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, kami melakukan inovasi-inovasi bisnis manufaktur yang dapat berkontribusi terhadap PAD Jawa Tengah yang nantinya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Kami berharap dengan transformasi dan inovasi untuk jangka panjang 5 tahun ke depan akan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat Jawa Tengah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Kami berharap dengan transformasi bisnis infrastruktur dan inovasi bisnis manufaktur akan meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Tengah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.